Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang algoritma bubble short. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Iman Labaratiku dengan NIM 246111039 dari kelas E3. Di sini saya akan membahas yaitu definisi, langkah kerja, pseudocode, dan implementasi bubble short. Yang pertama yaitu definisi bubble short. Bubble short adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang dari awal hingga akhir daftar, sehingga elemen terbesar atau menggelembung ke posisi paling akhir pada setiap putaran. Algoritma ini termasuk mudah dipahami dan diimplementasikan, namun memiliki kinerja yang lambat pada data berukuran besar karena membutuhkan banyak perulangan. Bubble short umumnya digunakan untuk tujuan pembelajaran konsep dasar pengurutan dalam algoritma. Yang berikutnya yaitu langkah kerjanya. Bubble short bekerja dengan cara membandingkan setiap pasangan elemen yang berdekatan di dalam sebuah daftar dan menukarnya jika posisinya tidak benar. Proses ini dimulai dari elemen pertama hingga elemen akhir, sehingga pada akhir setiap putaran elemen terbesar akan berpindah ke posisi paling akhir. Setelah satu putaran selesai, algoritma mengulang proses yang sama, tetapi dengan membatasi perbandingan hingga elemen sebelum posisi yang sudah terurut. Langkah ini terus diulang sampai tidak ada lagi pertukaran yang terjadi, yang menandakan bahwa seluruh elemen dalam daftar telah tersusun dengan benar. Algoritma ini sederhana dan mudah dipahami, karena bekerja secara bertahap seperti gelembung yang naik ke permukaan. Yang ketiga yaitu pseudocode. Pseudocode bubble short menggambarkan alur logika pengurutan secara sederhana tanpa bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Dalam pseudocode ini, proses dimulai dengan mengambil panjang list, lalu dilakukan dua perulangan bersarang. Perulangan luar mengatur jumlah putaran yang dibutuhkan, sedangkan perulangan dalam bertugas membandingkan setiap elemen dengan elemen setelahnya. Jika elemen sekarang lebih besar daripada elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Proses perbandingan dan pertukaran ini terus dilakukan sampai mencapai batas yang ditentukan, dan batas tersebut semakin berkurang setiap putaran karena elemen terbesar sudah berada di posisi akhir. Pseudocode ini membantu memahami alur kerja bubble short secara terstruktur sebelum diterapkan ke kode program sebenarnya. Yang berikutnya yaitu implementasi bubble short. Implementasi bubble short adalah proses menerjemahkan konsep atau langkah kerja algoritma bubble short ke dalam kode program yang dapat dijalankan komputer. Dalam implementasinya, program biasanya dimulai dengan membuat salinan data agar data asli tidak berubah. Kemudian menggunakan dua perulangan bersarang untuk melakukan proses pengurutan. Perulangan pertama mengatur beberapa kali seluruh daftar harus diperiksa, sementara perulangan kedua membandingkan elemen yang berdekatan. Jika elemen sebelumnya lebih besar daripada elemen setelahnya, maka kedua elemen tersebut ditukar menggunakan operasi swap. Proses ini dilakukan berulang hingga semua elemen berada pada urutan yang benar. Implementasi ini menunjukkan bagaimana logika bubble short bekerja secara nyata dalam bahasa pemrograman seperti Python, sehingga dapat digunakan untuk mengurutkan data dalam berbagai aplikasi sederhana. Kita langsung masuk ke dalam kode programnya. Di sini pada sel pertama, import random ini digunakan untuk membuat data acak untuk diuji. Kemudian import time berfungsi untuk mengukur waktu eksekusi algoritma. Kemudian
import multiprocessing untuk menjalankan bubble sort secara paralel. Kemudian import matplotlib digunakan untuk membuat grafik diagram perbandingan. Kemudian pada sel kedua ini, di sini kita akan membuat data secara acak dengan range dari 1 sampai 100. Kemudian datanya itu ada 28. Nah, di sini outputnya itu data awalnya 82, 17, 48 dan seterusnya. Kemudian pada sel 3 ini di sini fungsi bubble sort sekuensial merupakan implementasi bubble sort secara sekuensial atau satu persatu tanpa memanfaatkan kemampuan paralel. Di dalam fungsi tersebut, pertama-tama data asli disalin menggunakan argcopy agar proses pengurutan tidak mengubah list asli. Selanjutnya, panjang list disimpan dalam variabel n. Algoritma bubble sort bekerja dengan dua perulangan bersarang. Perulangan luar menentukan berapa banyak putaran pengurutan dilakukan berdasarkan jumlah elemen, sedangkan perulangan dalam membandingkan setiap pasangan elemen yang bersebelahan. Pada bagian if A dalam kurung J lebih besar A dalam kurung J tambah 1, dilakukan pengecekan apakah elemen pada posisi J lebih besar daripada elemen di posisi J tambah 1. Jika ya, keduanya ditukar menggunakan teknik swap. Di sini sudah menggunakan teknik swap. Bagian berikutnya mengukur waktu eksekusi algoritma menggunakan modul time. Variabel start menyimpan waktu saat proses dimulai. Kemudian fungsi bubble sort sequential data dijalankan untuk melakukan pengurutan. Setelah pengurutan selesai, time dalam kurung min start menghitung total waktu yang dibutuhkan dan menyimpannya dalam variabel set time. Akhirnya, program menampilkan hasil pengurutan melalui print hasil sorting sequential sorted, serta menampilkan lamanya proses berjalan menggunakan print waktu sekuensial set time detik. Dengan demikian, kode ini menjelaskan secara lengkap bagaimana bubble sort sekuensial dijalankan dan bagaimana waktu eksekusinya diukur. Nah, di sini hasil sorting sekuensial di sini sudah berurut. Kemudian waktu sekuensialnya waktunya itu 0,23. Kemudian kita masuk ke dalam sel 4, di mana sel 4 ini menerapkan proses pengurutan bubble sort secara paralel dengan membagi data menjadi dua bagian agar dapat diproses secara bersamaan. Fungsi sort partial ini bekerja sebagai algoritma bubble sort biasa yang mengurutkan elemen-elemen di dalam sebuah list melalui pertukaran elemen yang tidak berurutan. Pada fungsi paralel bubble sort, data utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu left dan right. Kemudian masing-masing bagian dikirim ke dua proses berbeda menggunakan multiprocessing. Kedua proses tersebut menjalankan bubble sort secara bersamaan sehingga waktu pengurutan menjadi lebih cepat dibandingkan apabila dilakukan secara sekuensial. Setelah kedua bagian tersebut diurutkan, hasilnya digabung kembali dan diurutkan dengan fungsi sorted.
untuk menghasilkan seluruh elemen berada pada urutan yang benar. Terakhir, waktu eksekusi paralel dihitung dan dicetak untuk menunjukkan seberapa cepat proses pengurutan berlangsung. Nah, di sini hasil sorting paralel ini sudah terurut dari terkecil ke terbesar. Kemudian waktu eksekusi paralel itu 0,035. Kemudian di sini sudah ada diagram batangnya, di mana sekuensial lebih lambat daripada paralel. Perbandingannya sudah di sini. Kemudian pada sel ke-6 ini kode tersebut kemudian di sini akan mencetak ringkasan waktu eksekusi bubble short, sekuensial dan paralel. Lalu program membandingkan keduanya. Dan di sini waktu sekuensialnya itu 0,23 dan seterusnya. Kemudian waktu paralelnya, waktu eksekusi paralelnya 0,035, di mana paralel lebih cepat daripada sekuensial.